Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adalah kata yang paling tepat untuk diucapkan karena hari ini kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita sebagaimana mestinya, yaitu melanjutkan tafsir Quran Surah An-Nur ayat 55 hingga ayat 57. Dan di sini mari kita mulai dengan ayat berikut, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu wa amilus solihati, dan mengerjakan kebajikan, la yastakhlifannahum fil ardi, sungguh dia menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, kama stakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana berkuasa orang-orang yang sebelum mereka, wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang dia ridho untuk mereka, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan sungguh akan dia ganti mereka setelah takut mereka rasa aman sentosa. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka menyembahku, tidak menyekutukanku dengan apapun itu. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, dan barang siapa yang kafir setelah itu, maka mereka itu termasuk orang-orang yang fasik. Menurut tafsir Ibnu Katsir diceritakan bahwa ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia akan menjadikan umatnya sebagai orang-orang yang berkuasa di bumi, yakni menjadi para pemimpin manusia dan penguasa mereka. Dengan mereka, negeri akan menjadi baik dan semua hamba Allah akan tunduk kepada mereka. Dan Allah akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa dan menjadi penguasa atas manusia. Janji itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Segala puji bagi Allah, begitu juga karunia-Nya. Karena sesungguhnya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Allah telah menaklukkan baginya Mekah, Khaybar, Bahrain, dan semua kawasan Jazirah Arabia serta negeri Yaman seluruhnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sempat memungut jizyah dari orang-orang yang Majusi, Hajar, dan juga dari para penduduk yang ada di pinggiran negeri Syam yang berada di dekat negeri Arab. Berbagai macam hadiah berdatangan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari Hercules, Kaisar Romawi, penguasa negeri Mesir, dan Iskandaria, yaitu Raja Muqawqis, raja-raja negeri Amman, Oman, dan Raja Negus, raja negeri Abisinia yang bertata sesudah As-Sahma rahimallahu. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan Allah telah memilihnya untuk menempati kemuliaannya yang ada di sisinya, maka urusannya dipegang oleh khalifah yang sesudahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka dirapikannya kembali semua keserautan sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seluruh Jazirah Arabia berhasil disatukan kembali. Lalu ia mengirimkan sejumlah pasukan kaum muslim ke negeri Persia di bawah pimpinan Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka berhasil menaklukkan sebagian dari negeri Persia dan banyak korban yang berjatuhan dari kalangan penduduknya. Ia mengirimkan pasukan lainnya di bawah pimpinan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dan para amir yang mengikutinya menuju ke negeri Syam. Pasukan yang bertiga dikirimkannya lah menuju ke negeri Mesir di bawah pimpinan Amr ibn As. Di masa pemerintahannya, pasukan yang dikirim ke negeri Syam berhasil menaklukkan kota Busra, Dimash, dan daerah lainnya yang ada di belakangnya dari kawasan negeri Hauran dan negeri lain yang berdekatan. Kemudian Allah mewafatkan Khalifah Abu Bakar dan memilihnya untuk menduduki kehormatan di sisinya. Allah memberikan karunia-Nya kepada kaum muslim dengan memberikan ilham kepada Abu Bakar sebelum wafatnya untuk memilih Umar Al-Faruq sebagai khalifah penggantinya. Umar Al-Faruq memegang tampuk kekhalifahan sesudah Abu Bakar. Lalu ia menjalankannya dengan sempurna sehingga belum pernah tercatat oleh sejarah tentang
cemerlang yang semisal dengannya sesudah para nabi dalam hal kekuatan sirah dan kesempurnaan keadilannya. Dalam masa pemerintahannya telah berhasil ditaklukkan seluruh negeri Syam dan negeri Mesir serta sebagian besar dari kawasan Persia. Dia telah mengatakan Kisra, Raja Persia, dan mengalahkannya dengan kekalahan yang fatal yang memaksa Raja Persia mundur sampai ke bagian pedalaman negerinya. Kaisar Romawi terpukul mundur dan merebut negeri Syam dari tangan kekuasaannya, lalu terus maju sampai Konstantinopel dan menginfakkannya harta benda keduanya di jalan Allah seperti yang telah diberitakan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapat janji dari Allah Subhanahu Wa Taala akan hal tersebut. Kemudian di masa kekuasaan dinasti Utsmaniyah, kerajaan Islam makin meluas sampai ke belahan timur dan barat yang paling dalam, ditaklukkan negeri-negeri Maghrib sampai ke bagian yang paling dalam yang ada di baliknya, seperti Andalusia, Kiprus, dan juga Kairouan dan Sabta yang ada di tepi Laut Tengah. Sedangkan di sebelah timur, penaklukannya sampai ke bagian pedalaman negeri Cina. Kisra terbunuh dan semua kerajaannya hancur sama sekali. Kota-kota negeri Irak, Khurasan, dan Al-Ahwaz dapat ditaklukkan dan terjadilah pertempuran besar-besaran antara pasukan kaum muslim dengan bangsa Turki. Dan Allah menaklukkan raja mereka yang besar, yaitu Khokan. Kharaj dipungut dari belahan timur dan barat, lalu didatangkan ke hadapan Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Yang demikian itu dapat tercapai berkat kerajinannya dalam membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan menghimpunkan umat serta menggerakkan mereka untuk menghafal Al-Quran. Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna Allah zawaliyal ard fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa sayyablugu mulku ummati mazuli minha. Sesungguhnya Allah melipat bumi untukku sehingga aku dapat melihat belahan timur dan baratnya, dan kelak kerajaan umatku akan mencapai batas apa yang dilipatkan untukku itu. Sekarang kita hidup mondar-mandir di dalam kawasan yang telah dijanjikan kepada kita oleh Allah dan Rasul-Nya. Maha benar Allah dan Rasul-Nya. Kami memohon kepada Allah agar dikaruniakan iman kepadanya, kepada Rasul-Nya, dan berbuat untuk mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita sesuai dengan apa yang diridhoi olehnya. Namun, menurut Imam Muslim, Ibnul Hajjaj telah mengatakan di dalam kitab sahihnya, telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Umar telah menceritakan kepada kami, Sufyan dari Abdul Malik Ibnu Umair, dari Jubir Ibnu Samurah yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, urusan manusia masih tetap berjalan lancar selagi mereka diperintah oleh 12 orang laki-laki pemimpin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kata-kata yang tidak dapat kudengar dengan jelas. Lalu aku bertanya kepada ayahku tentang apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ayahku menjawab semuanya dari kalangan Quraisy. Di sini menggambarkan bahwa selagi masih dalam kalangan Quraisy, maka negeri kita masih aman dalam pemerintahannya. Dilanjutkan lagi dengan kutipan ayat berikut, yaitu Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagian dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Sama seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai perkataan Musa kepada kaumnya. Asa rabbukum ayyuhlikal aduwukum wa istahlifakum fil ard. Mudah-mudahan Allah membinasakan musuh kalian dan menjadikan kalian khalifah di bumi hingga akhir ayat. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istad'afuna fil ard. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir hingga akhir ayat. Dan dilanjutkan lagi dengan ayat berikutnya, yaitu wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtadha lahum. Dan sesungguhnya dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Sama pula dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Adi ibnu Hatim ketika menjadi utusan kaumnya menghadap kepada beliau. Dia berkata, tahukah kamu Hira,
Adi bin Hatim menjawab, belum, tetapi saya pernah mendengarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sungguh Allah benar-benar akan menyempurnakan urusan Islam hingga wanita pengendara unta berangkat dari Hira lalu melakukan tawaf di Baitullah tanpa ada seorang lelaki pun yang menemaninya. Keadaannya aman sekali. Dan sungguh Allah akan membuka perbendaharaan Kisra ibnu Hurmuz. Aku bertanya, benarkah dia adalah Kisra ibnu Hurmuz? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Kisra ibnu Hurmuz. Dan sungguh harta benda akan dibelanjakan tanpa ada seorang pun yang mau menerimanya karena semuanya sudah berkecukupan. Adi ibnu Hatim mengatakan, wanita pengendara unta ini berangkat dari Hira lalu melakukan tawaf di Baitullah tanpa ada seorang laki-laki pun yang mengawalnya, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menaklukkan perbendaharaan Kisra ibnu Hurmuz. Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sungguh akan ada peristiwa yang ketiga, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakannya. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami, Abdul Razak telah menceritakan kepada kami, Sufyan dari Abu Salama, dari Ar-Rabi ibnu Anas, dari Abu Aliyah, dari Ubay ibnu Ka'ab, yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini akan mendapat berita gembira, memperoleh ketenaran, kedudukan yang tinggi, agama, kemenangan, dan kekuasaan yang mapan di muka bumi. Maka barang siapa di antara mereka mengerjakan amal akhirat untuk dunianya, maka tiada bagian baginya kelak di akhirat. Dan adapun juga dikatakan bahwa ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dikatakan bahwa Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami, Affan telah menceritakan kepada kami, Hammam telah menceritakan kepada kami, Qatadah dari Anas bahwa Muaz bin Jabal pernah menceritakan kepadanya, ketika kami sedang membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas keledainya tanpa ada jarak antara aku dan dia selain bagian belakang pelanannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai Muaz, aku menjawab, labbaika ya Rasulullah, kupenuhi seruanmu dengan penuh kebahagiaan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya sesaat, lalu bersabda, hai Muaz, aku menjawab, labbaika ya Rasulullah, kupenuhi seruanmu dengan penuh kebahagiaan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya sesaat, lalu bersabda lagi, hai Muaz, aku menjawab, labbaika ya Rasulullah, kupenuhi seruanmu dengan penuh kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kamu apakah hak Allah atas hamba-hambanya? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak Allah atas hamba-hambanya ialah hendaknya mereka menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan sesaat dan bersabda, hai Muaz, aku menjawab, labbaika ya Rasulullah, kupenuhi panggilanmu dengan penuh kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kamu apakah hak hamba-hamba Allah atas Allah bila mereka mengerjakan hal tersebut? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hak hamba-hamba atas Allah Subhanahu Wa Taala ialah Dia tidak mengazab mereka. Imam Bukhari dan Imam Muslim telah mengetengahkan hadis ini di dalam kitab sahihnya masing-masing melalui hadis Qatadah. Dan dilanjutkan lagi dengan firman berikutnya, yaitu wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Yakni barang siapa yang keluar dari ketaatan terhadapku sesudah itu, maka sesungguhnya dia telah keluar dari perintah Tuannya, dan itu sudah cukup merupakan dosa yang besar baginya. Dan dikatakan juga di bawahnya, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum
adalah orang yang paling menegakkan perintah-perintah Allah dan paling taat kepadanya sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertolongan Allah kepada mereka sesuai dengan keikhlasan mereka. Mereka berhasil memenangkan kalimah Allah di belahan timur dan barat, dan Allah mendukung mereka dengan dukungan yang besar, serta menjadikannya mereka berkuasa atas semua hamba Allah dan semua negeri. Akan tetapi, setelah kaum muslim sesudah generasi mereka melalaikan sebagian dari perintah-perintah Allah, maka kemenangan mereka berkurang sesuai dengan keikhlasan mereka. Akan tetapi, telah ditetapkan di dalam kitab Sahihain melalui berbagai jalur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, masih tetap akan ada segolongan umatku yang memperjuangkan perkara hak. Tiada membahayakan mereka orang-orang yang menghina mereka, dan tidak pula orang-orang yang menentang mereka sampai hari kiamat. Menurut riwayat yang lain, sampai datang perintah Allah hari kiamat, sedangkan mereka tetap dalam keadaan seperti itu, memperjuangkan perkara yang hak. Sampai mereka memerangi Dajjal, dan menurut riwayat lain, sampai Isa putra Maryam turun, sedangkan mereka masih tetap berjuang. Semua riwayat ini berpredikat sahih, tiada bertentangan di antaranya. Dan dilanjutkan lagi di ayat berikutnya, yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakah wa atiur rasula la'allakum turhamun. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Dan ayat berikutnya, la tahsabannal ladzina kafaru mu'jizina fil ardh wa ma'wahumun nar wa labi'sal masir. Di sini dijelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar mengerjakan sholat, yaitu menyembah Allah semata, tiada sekutu baginya, dan membayar zakat, yaitu berbuat kebajikan kepada makhluk, yakni mereka yang lemah dan yang fakir. Dan hendaknya dalam mengerjakan hal tersebut mereka taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni mengikutinya dalam semua apa yang dia perintahkan kepada mereka dan meninggalkan apa yang mereka dilarang melakukannya. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan merahmati mereka. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang mengerjakan hal ini pasti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, la tahsabannal ladzina kafaru, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang kafir itu, hai Muhammad, janganlah kamu kira orang-orang kafir yang menentang dan mendustakanmu, mu'jizina fil ardh, dapat melemahkan Allah dari mengazab mereka di bumi ini. Yakni mereka tidak dapat melemahkan Allah, bahkan Allah berkuasa atas mereka, dan kelak Dia akan mengazab mereka atas perbuatannya itu dengan azab yang amat keras. Karena itu disebutkan dalam firman selanjutnya, wa ma'wahumun nar, sedangkan tempat kembali mereka an-nar wa labi'sal masir, adalah neraka, dan sungguh amat jeleklah tempat kembali itu, yaitu seburuk-buruk tempat kembali adalah tempat kembalinya orang-orang kafir, dan tempat kembali mereka adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat tinggal. Mungkin itulah tadi tafsir Quran surah An-Nur ayat 55 hingga 57. Semoga dengan penjelasan tadi menambah wawasan kita tentang ketaatan kita kepada Allah, hingga kita akan menerapkan hak-hak, yaitu mencegah amal mungkar dan mengajak kepada amal ma'ruf. Dan di sini juga menggambarkan kepada kita sebagai semakin kita bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keamanan itu akan senantiasa berpihak kepada siapapun yang menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.